Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Dani Faisal beserta teman saya. Saya Rusli Ma'arif. Ya, sini kami akan menjelaskan tentang sholat. Pertama, kapan sih terakhir kita merasakan nikmatnya sholat? Ya, tentu kenikmatan dalam sholat itu memang susah untuk didapatkan, karena nikmatnya sholat itu perlu ada usaha yang ekstra, dikarenakan banyaknya godaan yang menyertai kita. Dan tentu usaha itu tidaklah mudah untuk dilakukan. Semisalnya saja dengan cara melupakan urusan dunia dan memfokuskan pikiran kita untuk mengingat kepada Allah. Adapun hakikat sholat, Ibnu Qayyim rahimahullah menguraikan hakikat sholat bahwa sholat merupakan perkara yang sangat menggembirakan hati bagi orang-orang yang mencintainya dan merupakan kenikmatan ruh bagi orang-orang yang mengesahkan Allah. Kemudian, hakikat sholat merupakan anugerah dan karunia Allah. Dengan sholat, hati seorang hamba dan seluruh anggota tubuh beribadah, Allah menjadikan bagian anugerah untuk hati lebih sempurna dan lebih besar, yaitu berupa hati bisa menghadap kepada Rabb-Nya, bergembira, dan merasakan nikmat dengan mencintainya. Yang gembira menghadap kepadanya, tidak berpaling kepada selainnya saat beribadah sholat, serta menyempurnakan hak-hak peribadatan kepadanya, sehingga ibadahnya sesuai dengan apa yang dia ridhoi. Oke. Selanjutnya, pengertian sholat. Secara bahasa, sholat berarti doa atau rahmat. Sedangkan secara terminologis, sholat adalah ibadah yang mengandung di dalamnya ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan ditutupi dengan salam. Jadi, artinya di dalam sholat itu kita membaca doa-doa kebaikan. Seperti misal takbiratul ihram itu adalah kalimat pujian kita kepada Allah. Kemudian surat Al-Fatihah di dalamnya juga terkandung doa-doa kebaikan di dalamnya. Oke, next. Mengapa sih Allah mewajibkan sholat? Ya, tentu Allah mewajibkan kepada hambanya untuk beribadah, yaitu dengan cara sholat, yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2, yang berbunyi, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kemudian Allah juga menjelaskan dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5, yang berbunyi, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Oke. Oke, selanjutnya tujuan dan fungsi sholat. Tujuan melaksanakan sholat adalah untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah sebagai seorang muslim yang baik. Kemudian yang kedua sebagai tanda kepatuhan umat muslim kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai pembeda antara muslim dan non-muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya batasan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah sholat. Kemudian tujuan lain melaksanakan sholat adalah juga bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Ta'ala berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Oke, selanjutnya itu fungsi sholat. Next, Mas Dani. Adapun fungsi sholat. Sholat menjadi dibagi dua, yaitu secara umum.
Yang pertama, sebagai pengingat kita kepada Allah. Yang kedua, menghidupkan rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, menyuburkan pokok-pokok dan asas-asas tauhid. Kemudian, ada sebagian tali penghubung yang menghubungkan hamba dengan Allah Sang Khaliknya. Kemudian, mendidik dan melatih kita menjadi orang yang tenang. Adapun dengan cara ilmu kesehatan, yaitu sholat mampu menyembuhkan rematik, melancarkan sistem peredaran darah dan terapi jantung, dan sholat merupakan gerak olahraga terbaik. Oke, Oke, selanjutnya itu akhlak dalam sholat. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wala dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini ayat tersebut menjelaskan bahwa ada keterkaitan antara sholat dan perilaku yang ditunjukkan oleh seorang muslim. Pengaruh sholat memang tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk menghukumi kepribadian semua orang. Tetapi paling tidak di dalam ayat ini Allah menjelaskan sikap seseorang manusia dari sudut pandang karakter dan watak atau akhlak yang dibawanya. Oke, selanjutnya Mas Dani. kemudian ada nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam sholat, yaitu yang pertama, latihan kedisiplinan, menjaga keteraturan ibadah dengan sungguh-sungguh. Itu dengan cara menempati ibadah dengan waktunya dan tidak melalaikan ibadah. Yang kedua, latihan kebersihan, yaitu mensucikan diri agar selalu berlaku bersih dan suci. Bahwasanya ibadah sholat itu harus dalam keadaan bersih dan suci, baik suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian ada latihan konsentrasi. Sholat melibatkan aktivitas lisan, badan, dan pikiran secara bersamaan. Dengan itu, sholat sangat penting bagi otak kita dalam melatih konsentrasi. Kemudian ada latihan sugesti kebaikan, mengandung kalimat pujian dan doa kepada Allah. Kemudian ada latihan kebersamaan. Dengan kebersamaan itu, maka ukhuwah Islamnya akan terjaga dan selalu damai. Dan yang terakhir ada sholat dan akhlak, berkaitan dengan sholat dan sabar. Oke, Mas Sugri dilanjut. Oke, selanjutnya yaitu hikmah sholat. Hikmah ibadah sholat sangatlah besar bagi kehidupan umat Islam. Pelaksanaan sholat itu sendiri telah menunjukkan adanya rasa kepatuhan dari diri seorang terhadap Kholiknya, serta menunjukkan adanya rasa syukur terhadap segala apa yang dianugerahkan Allah, sehingga seorang hamba berhadapan dengan Tuhannya untuk menyampaikan segala pujian-pujian yang maha agung. Di sini hikmah sholat yang pertama yaitu mendapatkan cinta dan ridho Allah. Orang yang mengerjakan sholat berarti menjalankan perintah Allah, maka ia pantas mendapatkan cinta dan keriduan Allah. Seperti yang difirmankan Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian hikmah sholat yang kedua yaitu pewaris surga Firdaus dan kekal di dalamnya. Allah menyebutkan 7 golongan pewaris surga Firdaus. Di antaranya adalah orang-orang yang memelihara sholatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minun, yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang memelihara sholatnya
mereka itulah orang-orang yang akhir. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 4 ayat 35 yang artinya sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Kemudian hikmah sholat yang keempat adalah tempat meminta pertolongan kepada Allah. Sholat merupakan cara menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan energi ketundukan. Melalui sholat, kita akan menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, sedangkan Allah yang maha kuat. Kita adalah miskin, sedangkan Allah yang maha kaya. Kita adalah kecil, sedangkan Allah yang maha besar. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, yang artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian hikmah salat yang kelima adalah salat mencegah hamba dari perbuatan keji dan munkar. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, Allah sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang terakhir adalah pelaku salat disifati sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-3 yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Oke, selanjutnya makna spiritual sholat, Mas Dani. Oke, baik. Ada makna spiritual sholat. Makna spiritual sholat adalah upaya menggali nilai-nilai atau makna di balik ibadah sholat. Yaitu dengan cara banyak faedah dalam sholat. Di antaranya spiritual sholat. Di antaranya itu hati menjadi tenang dan jiwa menjadi tenang. Baik, Mas Sri. Oke, di sini masih dengan makna spiritual sholat ya. Jadi ada 4. Yang pertama yaitu menyelami hakikat sujud. Di sini sujud pertama bangkit dari sujud, kemudian sujud kedua sama dengan kita berasal dari tanah, kemudian kita hidup di dunia, diberi kepercayaan oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi, dan kemudian kembali ke tanah lagi. Itu berarti dalam sujud kedua kembali ke tanah. Kemudian yang kedua yaitu rahasia bangkit dari sujud. Secara spiritual, sujud dimaknai pencurahan dan penyerahan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah rongga diri yang berisi noda dosa dan kelemahan diri sebagai manusia itu ditumpahkan di atas sejadah sampai tetes terakhir. Lalu kemudian bangkit di antara dua sujud, lalu seseorang hamba merasa diisi dengan air yang suci yang akan membilas keseluruhan rongga dirinya, lalu ditumpahkan lagi sampai betul-betul dosa ini bersih sebersih-bersihnya.
lalu bangkit lagi dari sujud untuk siap diisi kembali oleh cahaya kesucian. Kemudian makna spiritual sholat yang ketiga yaitu rahasia di balik sholat. Sholat sebagai pengingat Allah agar menjadi tentram. Dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 29 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Karena itu Allah juga menyerukan dalam Quran Surat Toha ayat 14, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kemudian makna spiritual yang keempat yaitu rahasia salam. Nah, di sini rahasia salam berarti mencapai puncak pendakian, pencapaian dan penyaksian atau sama dengan tasyahud. Dalam sholat, ketika seseorang sudah menunaikan 2 sujud terakhir, maka seorang itu seperti merasa dalam puncak pendakian. Seorang itu merasakan suasana batin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kepada Allah lah dan sesungguhnya kita milik Allah dan kepada Allah lah kita kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Jadi dalam rahasia salam ini dimaknai seseorang merasakan kedamaian sejati karena sudah berada di dalam puncak pencapaian. Oke, next selanjutnya ancaman oleh Mas Dani. Baik, ada ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Di antaranya, yang pertama, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dihukumi syirik dan kufur, yang sesuai dengan hadis riwayat Muslim 116. Kemudian, orang yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian ada azab neraka Saqar, yang sesuai dengan bunyi Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43. Kemudian ada namanya tercatat di pintu neraka yang sesuai dengan hadis riwayat Abu Naim. Selanjutnya ada mendapatkan siksaan yang sangat amat dahsyat di alam kubur sampai datangnya hari kiamat yang sesuai dengan hadis riwayat Bukhari. Kemudian mendapatkan siksa al-wa'il di akhirat sesuai dengan Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 5. Kemudian mendapatkan kehinaan dan tidak mampu sujud di akhirat ketika seluruh kaum beriman sujud yang sesuai dengan Quran surat Al-Qalam ayat 42 sampai 43. Dan yang terakhir, mendapatkan siksa berupa keburukan di akhirat yang sesuai dengan Quran surat Al-Maryam ayat 59. Demikianlah ancaman bagi orang-orang yang sengaja melalaikan sholat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada orang yang bersegera menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhkan apa yang dilarang oleh-Nya. Rasulullah SAW bersabda, sembahlah Allah seakan engkau melihat-Nya. Apabila engkau tidak dapat melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihat-Mu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.